Kata-kata Tom Haye soal Patrick Kluivert latih timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye berbicara soal kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Merah Putih. Haye merupakan pemain yang pernah bertemu langsung dengan Kluivert ketika masih berada di tim junior AS Alkmaar. Pemain berjuluk The Professor itu tidak menyangka salah satu legenda sepak bola Belanda itu bakal ditunjuk PSSI untuk melatih timnas Indonesia. Setelah menjelaskan dirinya terkejut soal pergantian pelatih di timnas Indonesia, Haye memahami ada pemikiran hebat PSSI soal kedatangan Kluivert. Saya harus akui, pergantian pelatih, ini tidak diduga. Tetapi Anda harus melihat ide di balik keputusan itu. Khususnya dengan kedatangan pelatih baru, staf baru yang ditunjuk untuk menangani pekerjaan, Anda bisa tahu ide dan arah yang PSSI inginkan, kata Haye dalam siniar The Haye Way yang tayang di YouTube. Tentunya, bagi kami sebagai pemain, saya pikir yang terpenting adalah kami mempercayai proses, ujar gelandang yang sudah mencetak 2 gol di timnas Indonesia tersebut. Haye menyatakan keputusan induk organisasi sepak bola Indonesia soal penunjukan pelatih adalah sebuah langkah untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang saya bisa bilang adalah ada banyak pemain yang datang beberapa bulan lalu untuk ikut ke dalam proyek. Dan saya pikir semua yang bermain di timnas, dan orang-orang di sekitarnya, dan khususnya Pak Erick Thohir, sangat berkomitmen. Dan kami memiliki tujuan yang sama dan impian yang sama. Jadi saya pikir semua yang terjadi saat ini berlandaskan pikiran bahwa kami ingin meraih dan berkembang. Kami ingin meraih, tentunya, target impian kami, Piala Dunia. Dan untuk jangka panjang tentu kami ingin mengembangkan sepak bola di Indonesia. Jadi saya pikir yang kami lakukan ini berdasarkan pikiran itu tutur Haye. Alex Pastoor dan formasi 3 bek untuk timnas Indonesia. Jika memang ditugasi mengurus taktik, Alex Pastoor bisa saja menurunkan formasi 3 bek untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memasuki era baru bersama pelatih anyar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tak sendiri, ia membawa rombongan tim kepelatihan yang berisi beberapa nama besar, termasuk asisten pelatih Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Kabarnya, ketiganya memiliki peran yang berbeda di timnas Indonesia nanti. Kluivert sebagai pelatih kepala bertugas menjadi pengambil keputusan, Denny Lanzaat yang bisa berbahasa Indonesia akan jadi jembatan kepada pemain, sedangkan Alex Pastoor bertanggung jawab soal taktikal di atas lapangan. Jika benar demikian, formasi apa yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia nanti, sedikit banyak akan terpengaruh dengan gaya dan skema yang diinginkan oleh Alex Pastoor. Soal hal ini, Pastoor sedikit berbeda dengan Kluivert. Kluivert lebih condong menggunakan formasi 4 bek lewat 4-2-3-1 atau varian 4-3-3 lainnya, sedangkan Pastoor lebih fleksibel. Sebelumnya di akhir era Shin Tae-yong, timnas Indonesia kerap memakai formasi 3 bek di lini belakang. Hal ini bisa jadi kembali dilakukan oleh Pastoor, dilihat dari sejarah kepelatihannya. Perlu diingat, Pastoor adalah pelatih yang suka mengubah skema tergantung kondisi tim dan lawan yang dihadapi, jadi tak ada pakem khusus yang kerap ia pakai di semua tim yang pernah ia tangani. Lalu, bagaimana biasanya skema yang diturunkan oleh Pastoor? Mari membedah hal tersebut, setidaknya untuk 10 tahun terakhir. Pada awal tahun 2015, Pastoor ditunjuk menjadi pelatih tim Divisi 2 Liga Belanda, Sparta Rotterdam, usai sebelumnya pernah menangani Excelsior, NEC Nijmegen, hingga Sparta Praha. Musim berikutnya alias musim penuh pertamanya bersama Sparta Rotterdam, ia mampu membawa klub ini jadi juara dan promosi ke Eredivisie alias kasta teratas. Ia bertahan 1,5 musim di kasta teratas sebelum berpisah dengan Sparta Rotterdam karena hasil buruk yang diraih. Di sini, ia sempat memakai formasi 4-4-2 Diamond di awal masa kepelatihan sebelum beralih ke 4-3-3, formasi yang membawa mereka juara kasta kedua. Di kasta teratas, Pastoor kadang memakai pola 5-3-2 untuk melawan beberapa tim. Pastoor juga sempat berpetualang di Liga Austria bersama SCR Altach, tim yang juga sempat ia bela sebagai pemain.
2 tahun melatih di sini sejak awal 2019, Pastor hampir tak pernah memakai pola 4-3-3, formasi andalannya di Sparta Rotterdam. Keadaan tim membuatnya memutuskan untuk memakai formasi 4-4-2 dengan 2 holding midfielder di tengah. Hanya sesekali ia mengubah sedikit formasi ini menjadi 4-4-1-1, 4-1-4-1, atau 4-2-3-1 dan 4-3-3. Di akhir-akhir masa kepelatihannya, ia kemudian kerap memakai pola 3 back di lini belakang. Pastor kembali ke kasta kedua Liga Belanda pada Desember 2021, kini melatih Almere City. 3 tahun di sana, Almere City berhasil dibawanya untuk kali pertama promosi ke kasta teratas Liga Belanda. Saat masih bermain di kasta kedua, Pastor menggunakan formasi 4-3-3 untuk tim asuhannya. Hal ini berubah kala Almere City bermain di Eredivisie setelah promosi. Pastor justru lebih sering memakai pola 3 back di belakang dalam formasi 3-4-1-2. Kini, melihat materi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia, Pastor sepertinya leluasa untuk memilih formasi apa yang ingin ia turunkan, tergantung kondisi tim dan lawan yang dihadapi. Bocor. Patrick Kluivert akan bawa Michel Bakker ke timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan membawa Michel Bakker untuk bergabung bersama tim Merah Putih. Hal itu dibocorkan secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa Patrick Kluivert sudah menyiapkan 3 pemain keturunan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ketiga nama itu adalah Ulla Romeni, Jairo Riedewald, dan satu lagi kabarnya Michel Bakker. Dito Aryo Tejo tidak menyebutkan nama Michel Bakker secara umum. Namun, ia hanya menjawab pertanyaan awak media tentang Bek Lille itu. Untuk Ulla Romeni, dokumennya sudah hampir selesai. Penyerang Oxford United itu dikabarkan tinggal sumpah warga negara Indonesia. Nah, untuk Jairo Riedewald, Patrick Kluivert sudah memastikan bahwa akan membujuk pemain tersebut untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dokumen Jairo Riedewald masih tahap mengumpulkan berkas-berkas di PSSI. Nah, untuk Michel Bakker kabarnya mempunyai darah Indonesia dari kakeknya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengatakan bahwa PSSI mempunyai kendala untuk menaturalisasi mantan pemain PSG itu. Sebab, PSSI belum menemui adanya dokumen secara langsung yang menyebutkan bahwa kakeknya itu berasal dari Indonesia. Kendati demikian, pendekatan terus dilakukan, meskipun peluangnya diakui cukup kecil. Yang lagi proses itu ada Ulla Romeni, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi nah itu, Michel Bakker, dikata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. Dito Aryo Tejo berharap agar proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa berjalan lancar. Ia sudah mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert bahwa ingin membuat timnas Indonesia lebih baik lagi. Saat ini dia sedang menganalisis dan memaksimalkan bagaimana para pemain nasional menjadi jantung timnas Indonesia. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat, kata Dito Aryo Tejo.